Halo Cinecrip, balik lagi sama gua Rashid Hari. Ini kayaknya beberapa dari yang nonton video ini bakal bingung kali ya ngelihat thumbnailnya, ngelihat judulnya. Kok kayaknya kemarin Cinecrip udah ada review film ini, kok sekarang ada lagi? Well, gue kali ini mau ngomongin film superhero yang baru aja tayang di bioskop minggu ini. Salah satu film superhero paling besar tahun ini jelas, yaitu ada Superman versi dari James Gunn. Tapi tadi kayak gue bilang ya, mungkin ada yang bertanya-tanya, ini kan review Superman kemarin udah ada tuh pada saat hari pertama tayang ya. Waktu itu Arya yang bikin videonya. Memang agak anomali guys kali ini. Bukan dua review. Yang Arya kemarin itu semacam first impression sih. Jadi kayak dia baru keluar dari bioskop terus saking excitednya jadi langsung gas bikin video first impression. Nah kalau yang gue ini ya review biasalah, review konvensional seperti Cinecrip pada umumnya. Seingat gue belum pernah ya Cinecrip kayak gitu tuh. Maksudnya ada first impression terus kemudian ada review juga yang lain gitu, kayaknya belum pernah sih. Tapi memang wajar sih karena kayak Superman ini tipe film yang begitu lu keluar dari bioskop lu akan ngerasa wah, gue ingin mengeluarkan unek-unek gue soal film ini. Bukan karena jelek ya, bukan karena kayak anjing saking jeleknya gue pengen marah-marah, enggak, tapi karena kayak exciting filmnya tuh. Ini film yang buat gue tuh ngingetin sama gimana serunya gue baca komik superhero Marvel DC ya. Sedikit cerita nih, flashback dulu beberapa tahun yang lalu. Jadi dulu tuh gue kenalan sama komik superhero Amrik pas masih kecil sih, waktu SD kalau nggak salah. Nah kalau zaman dulu itu yang nerbitin yang paling terkenal, mungkin kalau yang udah generasi agak-agak tua tahu nih, itu terbitan dari Misurin. Mau itu lu Marvel, mau itu lu DC. Kalau komik Amrik terbitannya Misurin dulu tuh. Tuh dulu gue tertarik tuh ngelihat anjir ada superhero gitu kan, namanya anak kecil, ada Spider-Man, ada Batman, siapa. Nah, gue beli tuh di Gramet waktu itu. Belinya asal aja, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan di internet bisa nyari tuh komik apa, terus reading ordernya gimana, jadi lu tahu mesti mulai dari mana. Kalau dulu kan nggak ada ya, internet belum ada kayak sekarang. Jadi udah gue beli yang covernya terlihat menarik, dan otomatis banyak dari komik itu, bahkan semua sih malah, bukan banyak ya, semua komik itu tuh kayak komik yang udah masuk ke tengah-tengah, bukan dari awal, nggak dari volume 1 gitu lah gampangnya. Kalau di manga ya mungkin dari volume berapa, kayak 20 atau berapa. Jadi begitu gue baca banyak cerita yang gue juga nggak ngerti ini maksudnya apa. Terus ada karakter-karakter sampingan kayak ya siapa gitu. Kalau Spider-Man, Superman, Batman sih tahu ya dari dulu ya, tapi kayak karakter pendukungnya kan nggak tahu ini hubungannya apa dan lain-lain tuh gue bingung. Tapi seru somehow tuh, walaupun gue banyak yang nggak ngerti, gue tetap ngerasa tuh anjing ini keren banget gitu dulu pada saat baca. Rasanya tuh kayak gue gampangnya ya gabung ke sebuah petualangan yang epic, yang gede, dan petualangan itu tuh udah berjalan selama beberapa waktu. Gue kayak gabung di tengah. Mungkin gue nggak tahu semua hal yang udah terjadi, gue nggak ngerti beberapa ceritanya, tapi gue tetap merasa anjing ini petualangan seru banget. Nah rasanya kayak gitu. Dan nonton Superman-nya James Gunn ini munculin perasaan yang gue nggak bilang sama persis sih, tapi mirip banget. Soalnya ini bukan origin story. Kita nggak diliatin lagi tuh gimana si Kal-El datang ke bumi terus kemudian dirawat sama Pasutri Ken ya, Pa and Ma Ken tuh nggak diliatin dari awal. Pas filmnya mulai Superman umurnya udah 30 tahun dan dia udah dalam 3 tahun terakhir itu pakai identitas Superman buat jadi superhero, membasmi kejahatan, dan semua konfliknya, semua dinamikanya itu udah dimulai. Dia udah musuhan sama Lex Luthor, dia udah pacaran sama Lois Lane yang tahu identitas sebenarnya dari Superman, dari Clark Kent itu siapa. Dan nanti tiba-tiba di tengah lu akan ketemu sama yang namanya tuh Justice Gang ya, bukan Justice League di sini. Masih belum jadi Justice League. Ya mereka nggak dikenalin dulu, kayak Green Lantern dikenalin, diliatin pada saat dia itu mengambil sumpah dengan Green Lantern Corps. Pokoknya mereka udah ada dari awal, dan mereka udah digambarin kenal akrab sama Superman, sering berantem bareng melawan kejahatan, melawan monster, dan kita penonton masuk di tengah-tengah proses itu. Buat yang bener-bener awam mungkin bakalan butuh waktu untuk anjir itu siapa, hubungannya apa, tapi tetap rasanya fun. Karena kayak itu loh, kita masuk ke sebuah dunia yang hidup, yang sebelum kita datang, sebelum kita nonton dunianya udah jalan, dan begitu kita keluar dari bioskop dunianya tetap jalan. Simpelnya adalah gue nyebut Superman-nya James Gunn ini kayak selebrasi perayaan ke komik superhero. Dan James Gunn kayak nggak membatasi gitu. Superman gue ini asalnya dari era ini. Buat yang belum tahu ya, komik Amrik itu kan sejarahnya dibagi ke beberapa era tuh. Ada Golden Age, ada Silver Age, terus Bronze Age, sama sekarang
tentang modern age. Biasanya film-film superhero di layar lebar tuh kayak bisa dikategorikan ke age tertentu gitu. Kalau misalkan yang agak modern, yang agak dark nih jelas kan masuknya ke era-era modern age yang lebih gritty, yang lebih kelam. Nah, Superman di sini nggak terkategorikan ke salah satu doang. Lu bisa ngelihat sisi golden age yang lebih simple, yang lebih patriot gitu. Lu bisa ngelihat juga sisi silver age yang konyol. Kalau lu sering ngelihat komik-komik yang konyol, cerita-cerita superhero yang kayak anjing ini ngapain sih, nah itu biasanya masuk ke silver age tuh. Kayak dulu ada Batman pakai kostum pelangi ya, yang bukan LGBT tapi itu emang dia pakai kostum pelangi, atau banyak cerita-cerita konyol lain. Nah itu dari silver age. Di sini ada sentuhan-sentuhan khas silver age yang bisa lo temuin. Kayak misalkan pas si Lex Luthor itu ternyata selama ini pakai jasa pasukan monyet buat bikin hashtag yang intinya nyebarin hate speech ke Superman. Itu kan anjing, ada pasukan monyet ngetik keyboard terus bikin hashtag super shit. Itu kan konyol, but it works. Di tangan James Gunn itu semua hal-hal aneh ya, kayak di Guardians of the Galaxy juga sama ya, Suicide Squad, hal-hal aneh itu bisa dibikin berhasil. Dan salah satu ciri khasnya James Gunn kan adalah dia jago bikin karakter yang mungkin kalau di tangan sutradara lain tuh bakal kerasa apa sih anjing, konyol, lu nggak jelas, lu apalah. Tapi di tangan dia konyolnya tetap kerasa tapi keren. Di sini tuh yang paling kerasa si Mr. Terrific. Wih anjir, itu kan kelihatannya konyol banget ya, duduk di kursi melayang-layang, yang lain pakai apa sih, ada cincin Green Lantern, Superman pakai laser, dia pakai laptop gitu kan, pakai komputer, terus pakai topeng di tengah doang lah. Itu kan sekilas kelihatan konyol banget ya, tapi James Gunn bisa bikin karakter kayak Mr. Terrific itu keren. Pada saat berantem keren banget. Itu yang lebih konyol ya, yang ala-ala Silver Age. Kalau yang ala-ala Modern Age juga di sini ada. Modern Age itu kan identiknya sama cerita yang lebih kompleks, karakter yang lebih lebih dalam. Poin itu diwakili sama gimana James Gunn memanusiakan Superman. Kalau lu perhatiin ya, di film-film superhero ya James Gunn, mau itu Suicide Squad, mau itu trilogi GOTG, satu yang selalu dia tunjukin kan adalah dia bisa bikin karakternya itu deep. Hubungan antar karakternya kuat, penonton tuh bisa terikat secara emosi sama karakternya tanpa harus jadi terlalu dark. Ini gue gak menyindir yang sana ya, bukan ya, cuman kebetulan aja mungkin masuk. Tapi maksud gue adalah kan memang kalau di penonton sekarang tuh kayak ada pemikiran gini loh, untuk jadi cerita yang bagus, untuk jadi cerita yang deep itu harus dark. Itu pemikiran yang mungkin tuh digiring sama Nolan ya di The Dark Knight. Jadi orang tuh mikirnya wah kalau mau bagus, kalau mau kompleks tuh harus dark. Padahal nggak juga. Lu tetap bisa bikin karakter yang kuat walaupun dia itu fun, walaupun dia itu nggak yang kayak murung 100% sepanjang waktu, galau, sedih, itu nggak harus. Tapi bukan berarti kalau yang dark juga jelek ya, enggak. Memang di beberapa kasus itu cerita yang dark emang diperluin. Misalkan lu pengen ngangkat Batman di era modern gitu ya, emang mesti dark. Tapi kalau misalkan lu pengen ngangkat Batman di era Silver Age yang gak konyol kayak Adam West dulu, atau nyerempet-nyerempet Golden Age akhir, itu ya konyol gak apa-apa. Jadi emang in the end tuh sesuai kebutuhan sama tujuan aja sih. Gak harus dikotak-kotakan harusnya kayak gini tuh gak ada. Tapi gue ngeliat Superman di sini tuh gue bisa langsung punya feeling penonton yang agak-agak tuwir gitu, yang mungkin masih pola pikirnya tuh menolak untuk berevolusi ya seiring perkembangan zaman, mungkin bakalan nggak suka sama gimana Superman digambarin di sini. Karena kan Superman yang klasik itu cenderungnya kayak Tuhan ya kan, dia itu sakral, tidak bisa dibikin lebih tidak sempurna gitu, nggak boleh. Gue kayak bisa membaca kalau akan ada banyak penonton yang cenderung konservatif itu nggak suka sama cara Superman digambarin di sini. Soalnya Superman di sini manusia banget. Soalnya di sini Superman digambarinnya manusia banget, sangat-sangat manusia. Dia nggak sempurna, dia sering galau, sering gamang, sering ragu, debat sama pacarnya si Lois Lane, terus pas lagi berantem sama musuh juga nggak selalu yang menang terus, nggak yang menang dengan gampang sekali pukul kayak One Punch Man menang, nggak kayak gitu. Kita di sini sering ngelihat Superman tuh kalah, sering ngelihat Superman tuh kayak susah payah untuk ngalahin musuhnya. Atau mungkin soal cameo-nya Supergirl ya. Buat yang belum baca komik yang agak baru tuh, Supergirl Woman of Tomorrow, yang bakalan jadi materi adaptasi filmnya tahun depan, mungkin bakalan ngerasa aneh gitu, ini apa Supergirl kenapa mabok-mabokan kayak remaja zaman sekarang. Tapi emang penggambaran di komiknya sekarang kayak gitu, emang sesuai dengan zamannya, digambarin secara nggak sempurna, nggak yang kayak dewa. Tapi itu emang poin yang coba ditekanin sama James Gunn. Kepahlawanan itu nggak didefinisikan dari seberapa banyak si pahlawan tuh menang. Superman nih bisa jadi hero yang
yang paling keren, hero yang paling baik, yang nomor satu itu karena ya kayak yang dibilang Lois Lane di sini ya. Superman adalah perwujudan dari sisi terbaik kita sebagai manusia dan dia selalu ngelihat sisi baik dari manusia. Kayak naif kadang-kadang emang. Dia berharap tuh semua manusia itu baik, hidup bergandengan tangan dalam harmoni. Tapi justru itu yang bikin Superman adalah the best hero. Dia nggak sinis, dia nggak seuzon. Superman seuzon hancur bumi anjing. Superman tuh nggak seuzon. Superman itu husnuzon. Dia itu berpikiran positif. Jadinya pada saat kita atau karakter-karakter masyarakat rakyat jelata di film ini yang ngelihat Superman tuh terbang terus lagu tema ikoniknya tuh kedengeran, yang kerasa adalah ada harapan nih. Walaupun kita hidup tuh susah, banyak masalah, banyak ancaman, Superman datang, kita punya harapan. Itu pahlawan. Kita gue bilang Superman-nya sebenarnya kelihatan naif kalau lu jejerin sama dunia sekarang yang kompleks ya. Dia tuh cuman pengen menyelamatkan semua makhluk hidup. Mau itu tupai kecil itu dia selamatin, atau manusia yang dijajah sama manusia, itu pengen dia selamatin semuanya. Ya intinya di tengah ruwetnya geopolitik yang bikin orang itu kayak ragu mau ngebantu sesama manusia, terus adanya kecenderungan negara-negara superpower buat menjajah negara yang lebih lemah, terus banyaknya prasangka negatif tentang orang-orang yang kita anggap berbeda ya, mau itu rasnya beda atau karena dia imigran or something. Di tengah semua itu, Superman yang kita lihat di sini adalah Superman yang menomorsatukan cinta. Anjing lah. Tapi itu bener loh, itu bener. Superman di sini tuh menomorsatukan cinta. Walaupun kadang-kadang cinta itu bikin dia sakit. Sakit karena bertengkar, berantem sama Lois Lane, sakit karena orang-orang yang selama ini dia selamatin kok kemudian ngecap dia sebagai alien jahat lu. Itu kan sakit buat dia. But still, Superman selalu berpikir positif. Husnuzon, itu tadi poinnya. Dan gue suka sih di sini sama pembawaannya David Corenswet itu, dia beda sama let's say Christopher Reeve lah. Kayak tadi gue sempat mention ya, kalau Christopher Reeve kan anjir ini dewa banget, God amongst human gitu kan. Beda banget sama Christopher Reeve. Superman Clark Kent versinya David Corenswet itu lebih manusia, lebih humanis, dan gue rasa itu adalah penggambaran sosok Superman, sosok pahlawan yang lebih relevan di zaman sekarang. Kayak tadi gue bilang, kalau di mata orang-orang yang lebih konservatif, yang lebih senior, mungkin ini kayak nggak cocok. Kayak apa sih anjir, Superman kok nggak kayak dewa kayak gini. Cuman untuk zaman sekarang ya memang kayak gitu. Ya udahlah, kalau lu ngerasa nggak cocok, lu lebih suka Superman yang versi dewa, ada sendiri representasinya. Di zaman dulu Christopher Reeve, sekarang representasi yang lebih masuk ya karakter pahlawan yang lebih humanis. Beda zaman aja kalau kata gue sih. Terus si Nicholas Hoult juga sama, bagus dia, bisa bikin yang nonton nih gue tuh benci banget sama Lex Luthor, karena Lex Luthor di sini juga sama kayak Superman. Dia ini sosok penjahat yang relevan di zaman sekarang. Ya dia masih Lex Luthor yang kayak kita sering lihat ya di komik, di film, di animasi, pebisnis, tajir, sering punya penemuan absurd buat ngalahin Superman. Tapi di sini yang di nomor satuin adalah gimana si Lex Luthor itu adalah seorang penjahat zaman modern karena dia seneng banget menyebarkan perspektif negatif. Dia seneng menyebarkan ujaran kebencian, seneng banget hate speech. Nah itu zaman sekarang banget lah pokoknya. Makanya di saat klimaksnya itu sebenarnya agak bikin gue kecewa ya, karena gue ngeliat klimaksnya kan aduh kayak gitu doang. I mean di sini lu punya Superman gitu loh, metahuman paling kuat, the last son of Krypton, anjir, jagoan terhebat dan segala macam lah. Mestinya kan klimaksnya tuh bisa lebih bombastis, bisa lebih epic. Tapi James Gunn tuh cuman sebatas ya ngasih klimaks ala kadarnya lah. Kalau untuk superhero lain mungkin gue fine, tapi ini Superman, lu mesti ngasih klimaks yang jauh lebih gede, jauh lebih bombastis. Nah disitu gue agak kecewa sebenarnya untuk klimaksnya. Tapi tetap klimaks itu punya kekuatan lain di luar actionnya. Yang gue suka dari klimaksnya, walaupun actionnya kurang menggigit ya, di klimaks itu yang jagoannya lawan bukan kayak alien, bukan monster antar dimensi yang tiba-tiba nongol. Yang jagoannya lawan adalah dampak dari keserakahan dan kebencian manusia. Kan kayak gitu. Apa yang lu lihat di klimaks, semua kekacauan itu kan munculnya karena ada beberapa manusia yang kayak serakah banget, yang saking bencinya sama orang-orang yang mereka anggap berbeda, itu sampai ngebawa kehancuran buat dunianya sendiri. Itu gue suka. Jadi bisalah memaafkan pada saat berantemnya itu. Sayangnya gitu doang. Oke, kalau buat Superman, kemarin Arya tuh di first impression kasih 8 ya. Ya gue sama lah, gue kasih 8 dari 10 untuk
untuk Superman. Ini gue ngeliat kayak ada tren baru sih di film superhero ya. Di tahun ini paling kerasa sih Superman, terus kemudian Thunderbolts kemarin, Fantastic Four juga kayaknya bau-baunya mirip. Jadi lebih mengutamakan karakter, mengutamakan studi karakter, cerita daripada cuman sebatas action-action yang kosong. Makanya Captain America Brave New World tuh kurang berhasil ya, reviewnya jelek, pendapatnya juga nggak tinggi-tinggi amat karena itu lebih konvensional ya, ngebawa pendekatan yang kayak udah lewat masanya lah. Itu MCU zaman dulu. Era sekarang mau itu Marvel atau DC, gue ngeliat kecenderungannya lebih fokus ke cerita. And it's good. Semoga ini tren yang terus berlanjut ya. Semoga ya ke depan ya. Oke, tapi kalau menurut lu gimana? Apakah lu punya pendapat lain? Bisa bagiin di kolom komentar. Bisa juga bagiin review lu di scorefilm.com. Silahkan tuliskan reviewnya dan skornya di sana. Dan seperti biasa gue mau ngucapin makasih buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip, terutama beliau-beliau berikut ini ya, dari Tier Besti dan La Familia. Thank you so much. Oke, gue Rashid Hari. Sampai ketemu di review-review berikutnya.